Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana setelah melihat part 1 perjalanan saya dari Jogja ke Bandung? Kali ini saya akan melanjutkan cerita di perjalanan kali ini. Apakah masih akan terus berlanjut sampai ke Bandung, atau mungkin ada kendala yang menghalangi saya agar sampai ke Bandung lagi, atau apa ya? Mungkin kalian bisa saksikan saja, pantau terus di video ini. Oke, hari ini lanjut lagi. Sekarang dari Cilacap, kita pikirnya Cilacap. Oke, tinggal masih 150 km menuju Bandung. Semoga aman, nggak ada kendala lagi. Setelah kemarin saya beristirahat semalaman di Lumbil, Banyumas, di tempat teman saya, pagi ini saya lanjutkan lagi untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandung. Jarak yang tersisa masih ada sekitar 130 atau 150 km lagi untuk menempuh perjalanan hingga sampai ke Bandung. Oke, dari tempat teman saya Banyumas ini sangat dekat dengan Cilacap. Jadi saya saat ini sudah masuk ke Kabupaten Cilacap. Dan di sini adalah kota terakhir sebelum masuk ke Jawa Barat. Dan masih sekitar ada beberapa kilo lagi, dan pastinya banyak kendaraan bus atau truk besar yang akan menuju ke daerah Jawa Barat melalui jalur selatan ini ya. Dan pastinya lumayan sangat panas dan lalu lintas yang tidak biasa di Jogja ya, dengan traffic yang padat dengan kendaraan besar ini, namun tidak sepadat di Pantura yang pastinya. Sudah sampai perbatasan Jawa Tengah. Alhamdulillah, setelah melewati di Cilacap, akhirnya untuk pertama kali saya akhirnya tiba di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian selatan dengan motor kesayangan saya ini. Dan saya sempatkan untuk bersuah foto terlebih dahulu di sini. Namun ada sedikit cerita sebelum sampai masuk di perbatasan Jawa Barat. Apa itu ceritanya? Ya, betul sekali. HP saya mati. HP utama yang saya gunakan untuk merekam semua video ini, ya, kondisi HP saya ini mati sendiri di saat sebelum masuk perbatasan Cilacap Jawa Barat. Dan ya saya usahakan nyalakan lagi, ya alhamdulillah pas tiba di perbatasan ini bisa nyala untuk bersuah foto dan mengambil beberapa video di sini. Setelah saya selesai bersuah foto di perbatasan ini, akhirnya saya melanjutkan lagi perjalanan ini menuju Banjar Patroman. Ketemu Mas, siapa Mas? Mas Izul. Mas Izul dari Bumi Ayu, naik GL 100 dapat barengan. Waktu itu apa? Di Jakarta tuh yang bingung. Di saat saya baru berjalan beberapa meter dari tugu perbatasan, saya disapa oleh orang yang sedang ternyata balik ke Bandung dengan motor tuanya juga.
setelah saya sapa balik, ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu Bandung. Setelah menepi sebentar dan berkenalan, dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ini bersama hingga masuk di Bandung, sekaligus dipandu oleh dia mengenai rute jalur selatan ini, karena saya juga belum tahu mengenai rute di jalur selatan ini. Seperti di thumbnail ini, omong-omong soal touring, emang saya sendiri udah persiapan biaya berapa aja sih dari rumah? Atau mungkin udah dimotif apa aja sih motornya gitu? Untuk trip ini saya hanya siapkan anggaran sekitar 500.000 saja. Dan 500.000 itu sudah termasuk bensin, makan, dan persiapan trouble lainnya. Ya harap maklum, karena masih umur segini dan bukan orang terlahir dari orang kaya. Dan menurut kalian pasti solo touring dengan motor tua dan hanya membawa uang 500.000 dengan jarak yang hampir 500 kilo mungkin, itu pasti akan sangat nekat. Gimana nggak nekat? Karena ya selain bensin yang mungkin kita juga tidak bisa menghitung, tetapi persentase dari trouble motor tua itu pasti jauh lebih besar, yang pastinya akan memakan biaya lagi yang tidak bisa ditebak jika ada trouble di tengah jalan. Dan itu harus dipersiapkan karena sudah jauh dari rumah pastinya. Kok bisa sih perjalanan sejauh itu hanya bawa uang sedikit itu? Pastinya ada tabungan darurat dong yang sudah disiapkan. Wah, tentu tidak. Bagi saya tabungan darurat itu juga tidak terlalu banyak, mungkin hanya 100, 200 atau 300 ribu saja. Dan untuk pulang juga saya hanya ada segitu. Lalu jika ada apa ya bagaimana? Saya hanya cukup berdoa dan pasrah dengan yang ada di atas. Yang penting jangan lupa sholat aja dan berdoa selama perjalanan bagi umat muslim. Di sisi lain, mengenai biaya, yang lebih penting dari touring itu bukan melulu soal biaya, namun adalah mental Anda selama di jalan. Apakah Anda sudah memiliki mental yang kuat atau belum? Bagi kebanyakan orang, untuk touring itu hanya terpaku dengan biaya. Namun bagi saya, biaya bukanlah suatu masalah jika sebelumnya sudah diperhitungkan dan berhemat di saat perjalanan. Yang pasti harus disiapkan adalah mental. Bahkan kemarin saya ke Lombok, saya hanya bawa budget 700.000 saja. Itu pun 12 hari perjalanan. Itu orang gila sepertinya ya. Tapi yang di Lombok saya juga memang disubsidi dari bensin, makan, hingga penginapan dari teman saya ya. Walaupun sudah disubsidi, untuk perjalanan sejauh itu tidak mungkin kalau tidak punya biaya tambahan, dan tidak mungkin juga tidak mempunyai biaya sendiri untuk pengobatan yang tiba-tiba ingin jajan dan lain-lain. Pasti juga butuh uang yang akan banyak juga. Namun alhasil saya juga bisa dengan membawa uang 700.000 dari Jogja sampai Lombok 12 hari hingga pulang lagi.
berhenti dulu. Dari mana nih Mas? Tasik ya. Tasik. Mas yang ngantuk. Sama ngademin mesin dulu biar kuat menghadapi tanjakan. Asik. Dan ya ini yang satu GL, yang satu Win. Becak Kudus Demak. Demak Pak, kalau mau majunya, kalau mau ke sananya ke Demak. Oh iya. Sebelum corona, sebelum Buat kalian yang mau touring dengan budget sebanyak apapun, jika mental belum jadi atau tidak ada, bisa jadi uang yang dikeluarkan saat touring akan terbuang sia-sia karena tidak siap dengan apapun hal yang terjadi selama di perjalanan. Rasa lelah yang sangat terasa jika tidak diimbangi dengan kontrol badan dan pikiran, bisa jadi trip itu akan berjalan dengan tidak lancar. Jadi saya itu berani touring ke Bandung sendirian dengan motor tua, dan saya tidak paham mengenai mekanik motor ini, bahkan hanya memiliki budget yang sangat kecil. Ini bisa terwujud karena modal utama saya yaitu adalah nekat. Jika saya hanya menunggu kaya mau touring, maka kapan saya bisa mewujudkan mimpi besar saya? Dan alhamdulillah buktinya saya bisa kok sampai Bandung. Setelah perjalanan 2 hari ini, akhirnya sampai juga di kota Bandung dan diantar oleh teman saya ke Masjid Al-Jabar yang sangat terkenal di kota Bandung ini sendiri. Kira-kira sampai Bandung ini sudah habis berapa liter ya dari Jogja sampai Bandung? Coba tulis di kolom komentar ya. Cluenya saya sih itu hanya isi 2 kali saja. Alhamdulillah sudah sampai Al-Jabar. Panas. Macet. Jadi buat kalian yang ingin touring tapi masih di fase elit seperti saya ini, maka beranikan diri Anda. Jangan takut untuk mewujudkan mimpi-mimpimu, walaupun itu nekat. Tapi jangan cuma nekat saja ya, semua itu juga harus diperhitungkan dari awal agar bisa berjalan dengan baik dan mengurangi kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan kalian. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga menit terakhir, dan semoga kalian sehat selalu dan bisa mewujudkan mimpimu satu persatu. Terima kasih semuanya, salam sehat dan terima kasih.